Oke, balik lagi sama gua, Seta Motovlog. Ya, masih bulan Ramadan. Jadi ridingnya masih sepi banget hari ini. Aduh, gue pengen ngebahas suatu topik yang lagi benar-benar heboh banget bagi orang-orang. Topiknya ini tentang apa sih, opini gue tentang anak-anak geng motor. Apalagi sekarang tuh sampai beberapa orang gak ada yang berani keluar malam gara-gara itu. Jadi tuh sebenarnya kenapa sih? Gue pengen ngasih opini gue aja sih, nggak 100% benar, tapi ya menurut pandangan gue gimana sih tentang mereka. Masih naik motor gue. Karena ini video juga ada yang minta waktu itu. Yaudah, kita jalan aja. Bismillah. Jadi video ini bakal ngebahas apa sih opini gue tentang anak-anak geng motor. Sebenarnya gini ya, menurut gue tuh geng motor itu ada dua. Yang satu itu tentang ya sekelompok orang yang pengen emang ngajak riding bareng. Maksudnya riding bareng kayak gue sama Drog tuh. Udah, kita cuma riding bareng, nggak ada apa-apa. Karena satu lagi itu geng motor yang terstruktur. Maksudnya terstruktur itu ada ketua, ada segala macem, ada bayaran tiap bulan buat kalau ada jalan-jalan. Nah, sini ada dua ya, itu menurut pandangan gue. Yang satu bebas, yang satu terstruktur. Gue jujur lebih suka yang pertama, yang gue, karena gue orangnya nggak suka terikat. Gue pengen riding kalau emang lagi pengen aja. Gue nggak pengen ada terikat, soalnya seminggu sekali harus ada sekali riding. Gue nggak pengen gitu karena nggak semua orang tuh bisa kayak gitu. Tapi itu menurut gua. Jadi kalau ada yang punya pandangan lain ya udah, silakan. Terkadang itu yang membuat di mata orang geng motor itu jelek saat kalian ugal-ugalan di jalan dan kalian tuh nggak lengkap. Maksud dalam arti nggak lengkap adalah misalnya motor bodong, atau motor knalpotnya nggak standar, atau ya nggak pakai helm, nggak safety, yang membuat orang juga kayak ngelihatnya ini orang naik motor asal-asalan. Kalau kalian bener pakai maksudnya riding bareng teman-teman kalian atau geng motor kalian baik, kayak bareng-bareng aja jalan pelan, nggak harus kenceng-kenceng. Itu bakal, menurut gua semua orang nggak bakal masalah dengan itu. Ya udah, silakan lewat gitu kan. Ini kalau kaliannya juga ugal-ugalan gitu-gitu ya orang juga kesel, gue juga kesel kalau digituin. Siapa yang gak kesel lagi jalan tiba-tiba ada yang ugal-ugalan di sebelah lu atau gimana, kan lu otomatis juga kesel kan. Itu yang dirasain orang-orang. Jadi dia tuh lebih ngerti sesama aja lah kita. Maksudnya riding boleh bareng, tapi jangan mengganggu kenyamanan orang lain juga. Yang lagi heboh itu ini yang malam-malam di mana ya namanya, gue lupa jujur karena gue nggak lewat sana. Jadi ada satu daerah yang bahkan ada videonya motor-motor lewat di apa ya itu, kayak langsung diserang gitulah pokoknya. Nah itu bahaya banget emang. Dan sebenarnya kayak gitu tuh bisa kita cegah kalau kalian safety juga. Emang sih kalian nggak bakal selamat 100%, tapi paling nggak mengurangi resiko saat kalian jatuh itu jauh lebih baik daripada kalian jago motor. Lebih baik kalian lebih safety kalian dulu, karena safety itu yang paling penting menurut gua. Karena kalau kalian gak safety ya tutup aja, orang yang lihat juga lu yang salah. Kalau kalian udah safety terus orang yang salah, itu menurut gua kalian bakal tetap dibela sama orang. Ya, misalnya gini, anak-anak SMA naik motor nggak pakai helm, why? Alasan kalian apa? Tuh ada helm lagi di bawahnya. Astagfirullahaladzim. Kecuali nggak ada helm di bawahnya itu nggak apa-apa. Ini ada helm. Nih, duh, helm diharap. Kenapa sih orang-orang nggak pakai helm? Maksud itu, jujur gue dari pertama naik motor tuh kalau nggak pakai helm tuh aneh. Bukannya sombong ya sih. Naik motor apapun gue kalau nggak pakai helm tuh rasanya nggak nyaman aja. Kalau terus orang-orang yang suka nggak pakai helm ini kenapa gitu loh? Gue
gue kadang masih bertanya-tanya sama diri gue sendiri gitu, kayak apa sih enaknya nggak pakai helm. Jujur gue penggeli ya, gue tuh salah satu orang yang nggak bisa pakai helm half face karena gue kalau leher gue kena angin gue bisa ketawa-tawa sendiri di motor. Jadi gue selalu pakai helm full face. Tapi aneh kalau kalian nggak pakai helm terus suka apa angin terbang-terbang gitu ke rambut kalian, jadi kalian suka pokoknya gue kesel banget kalau orang udah nggak pakai helm terus ugal-ugalan naik lagi ke geng motor. Ya dia tuh gimana ya, kalian tuh kalau mau masuk geng motor cari yang baik-baik, dan menurut kalian ini bisa bawa kalian ke arah yang positif juga, nggak macem-macem. Kalian boleh naik motor hari Minggu pagi bareng-bareng kemana, itu nggak ada yang larang sama sekali. Yang dipermasalahkan adalah kalau kalian mengganggu kenyamanan orang berkendara. Kayak ya apa ya, kenapa gitu loh, orang-orang kadang ada yang suka beberapa geng motor suka ribut di jalan. Why? Kenapa nggak kalian riding ke suatu tempat, makan atau foto-foto, udah gitu aja, nggak usah macam-macam balapan liar, nggak usah lah. Ngapain sih mau balapan di sirkuit, nggak usah di jalan. Jalan tuh bukan untuk balapan liar. Tapi ya gimana ya, ngebut boleh, bego jangan. Maksud gue, lu boleh ngebut, maksudnya jangan bego. Itu jalan macet nih, padat ya, kira-kira lah, jangan mentang-mentang lu jago lu mau sok-sok lewatin semua gitu. Nggak gitu caranya, orang bakal kesel juga. Tapi kalau lu kenceng saat kosong ya silakan, orang juga kenceng ya udah, orang nggak ada orang di depannya. Ini kalau nih kayak gini, ada loh orang gue lihat kayak gini langsung masuk kiri masuk kanan cuman buat lewatin semua orang doang. Maksudnya ya intinya bawa motor lebih hati-hati lah ya. Terus yang kedua, biasanya geng motor itu arogan. Ini berlaku untuk semua ya. Jujur di drop juga beberapa orang ada yang arogan ya, gue akuin. Tapi arogan itu tolong banget dijaga. Maksudnya misalnya lampu merah, ya udah kalian ikutin. Soalnya ada beberapa tuh kadang ngalangin lampu hijau orang. Buset, lu ngapain? Tentang kalian rame gitu mau keroyokan, aduh, ya tetap patuhin peraturan lah. Mau geng motor kalian terkenal apa tuh nggak boleh gitu. Ini gue nggak menyerang pihak manapun ya, misalnya kan beberapa kali ada yang mikir tim arogan ya, tim arogan nggak pernah yang namanya ngalang orang lampu merah. Gue lihat nggak pernah. Ya paling-paling mereka apa geber-geber, ya udah, itu emang maksudnya gue nggak nyalahin mereka geber-geber ganggu orang, emang itu ganggu orang. Tapi gini, jikalau lu punya motor 1000 cc atau 600 cc lah, terus knalpot lu suaranya bagus, emang lu nggak mau denger knalpot lu bagus gitu, nggak mau lu geber? Pasti ada, nggak usah munafik lah. Kalau gitu, kalau masalah geber gue nggak usah munafik lah. Kayak ya kalau lu ada kayak dia juga, kemungkinan lu juga bakal geber gitu kan. Jadi ya udah, nggak usah dipermasalahin kalau geber-geber gue. Tapi kalau dia misalnya mepet-mepetin mobil, itu baru mereka salah. Tapi selagi mereka masih biasa-biasa aja, ya udah gitu. Banyak kok contoh-contoh geng motor yang bagus-bagus aja. Kayak misalnya dulu saudara gue itu salah satu anak motor ya. Yang gue seneng itu kayak misalnya ketemu anak motor lainnya. Biasanya anak motor tuh ada ciri khas, apa ya, mereka tuh punya ciri khas di motor mereka masing-masing. Jadi kalau lu anak motor ngeliat mereka, ini orang masih anak motor. Dan yang gue suka itu saat mereka ketemu papasan dan lain-lain tuh kayak nyapa, yo. Jadi kayak ya udah, walaupun kalian gak kenal, karena kalian sesama anak motor, walaupun gak satu tempat, kalian bisa tetap ngobrol. Waktu itu inget banget, gue lagi dibonceng sama saudara gue di lampu merah. Tiba-tiba ada anak motor di sebelahnya. Tiba-tiba dia nanya, bro, dari mana? Baru balik? Iya. Dia sama istrinya dan kita tos. Itu gue ngerasa kayak gini loh, yang bener tuh gini. Nggak harus arogan, tapi lebih anak geng motor tuh ya itu. Kalau kalian sesama anak motor ya udah sapa aja. Gue seneng kalau kayak gitu.
dimanapun kalau kalian ketemu anak motor klakson, soalnya yuk ya sopan aja kayak kalian nyapa orang di jalan gitu kan, tapi ini di nyapa orang di kalian lagi jalan kaki nyapa orang. Nah ini bedanya ini di motor, boleh bener-bener kayak gitu sih kalau anak motor. Kalau jadi udah sebenarnya anak motor tuh balik lagi ya. Nih kalau kayak gini nih, gue pengen contohin kebun, lu boleh keren tuh depan lu kosong, ya lu tinggal kan nih, ini bener-bener jalan lu kebuka, lu mau tarik gas sampai dulu tuh buat 100, ya udah, karena emang lagi jalannya kosong. Tapi kalau lagi rame ya jangan juga. Lagi ya, hanya kalau masalah geng motor gue nggak terlalu banyak tahu karena gue juga nggak terlalu masuk ke sana. Yang gue pasti tahu itu masalah kemarin, yang masalah sampai ada ngebacok orang itu, aduh itu parah banget. Itu sebenarnya nggak tahu itu anak motor atau bukan sih ya. Mungkin anak motor, mungkin bukan. Aduh gila. Nih kayak gini nih. Ini anak-anak motor pasti kayak tuh rame kan. Ya udah kalau mereka tertib kayak gini ya udah tuh geber. Ya udah. Emang bagus kenal mereka mau diapain, kalian juga nggak bisa ngomong apa kan. Ya udah. Gue juga nggak kesel orang geber-geber. Kalau gue punya knalpot bagus ya pasti gue geber lah. Karena gue nggak punya. Ini anak motor semua loh pasti. Gue jamin ini. Yang pakai Sena. Ya deh, kayak gini seru-seru aja. Kalau gue mau gue bisa aja join-join masuk sana. Maksud gue tuh wah, menurut gue ya seru. Riding bareng temen lu itu suatu hal yang gak bisa lu dapetin dengan cara lain. Emang seru banget kalau kalian lagi riding bareng gitu. Apalagi kalau temen lu tiba-tiba ada yang kocak-kocak sendiri, itu ada suatu hal yang enak pasti. Kalau gue ditanya gue punya geng motor nggak, enggak. Ya paling itu doang grok. Gue sebenarnya pengen, tapi ya dari subscriber gue sendiri kita bareng-bareng jalan gitu hari Minggu pagi. Gue kalau untuk ini sendiri enggak sih. Kayak gini seru aja gitu kalau ngeliatnya rame-rame gitu kan. Ya gue walaupun bukan termasuk di sini, tapi saat kalian ada di dekat mereka tuh kalian juga ngerasa aman, enggak? Kalian nggak akan diapa-apain kecuali kalau mereka sampai lu bukan kelompok gue pergi lu. Oke, itu gue ngerasa apaan sih lo, emang jalan punya lu kan, bukan ya. Ya karena gitu ya udah gitu. Tuh kan cewek aja deh naik motor lo. Motornya buset trail. Nah kayak gini aja tuh, kalau merah kalian dirty tuh, yang di bojong juga pakai helm. Ya kalian boleh lah pamer motor, tapi kira-kira lah nggak dengan cara salah. Oh rata-rata bawa GoPro, ada yang pakai Sena, apa sih buat ngobrol doang. Seru-seruan aja sih kayak gitu. Dan orang-orang kayak gitu yang gue depan kadang nggak memandang motor. Jujur gue ikut drop itu ya karena gue diundang ya, maksudnya gue diajak ya udah. Tapi kalau gue disuruh pilih jadi anak motor yang gimana, gue bakal milih yang motornya bebas kayak gini. Ada CB, ada trail, ada sport, ada naked, ada fiction, ada RX King. Gue kayak lebih enak aja. Jadi kalian tuh nggak terfokus sama suatu brand motor untuk masuk itu. Gue ngeliatnya seru aja gitu kalau mereka. Tapi gue kalau gabung-gabung juga kan ya nggak enak juga, karena gue juga mau balik, baru balik juga tadi dari suatu tempat. Gue mau balik. Lagi kalian bawanya baik-baik kayak gini, gue nggak masalah, serius ya silahkan. Kalian punya hak kok untuk kayak gitu, tapi asal jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Ya mungkin itu
itu aja kali ya buat video kali ini. Maksudnya ya itu opini gue tentang anak motor. Nggak semua anak motor itu jelek, tapi hanya ada beberapa oknum yang membuatnya jadi jelek. Jadi ya gue sih nggak mempermasalahkan itu sih. Maksudnya, hak kalian juga jadi anak motor. Kalau kalian hobi motor ya jadi anak motor. Kan ada orang juga yang hobinya sepedaan, ya sepedaan. Hobinya main game, ngobrol di game. Gue juga hobi banget main game. Maksudnya gue ngobrol sama temen-temen gue main game bisa berjam-jam. Karena kalau kalian lakuin itu bareng temen dan itu hobi kalian, ya kalian bakal enjoy aja. Ya jadi intinya safety di jalan, apalagi sekarang lagi rawan-rawannya. Bener-bener safety, pakai helm, jaket, celana, kalau bisa sepatu. Jadi kalian tuh aman, bener aman. Ya sekian aja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang nanya-nanya tentang komputer bisa komen di bawah. Dan kalau ada yang mau join riding bareng gua, bisa follow Instagram gua, terus DM gua. Ntar gua bakal masukin grup. Ya nih ada tulisannya motovlogger Jabodetabek. Ya betul gua termasuk ya. Udah sekian dari gua. Dan sampai jumpa lagi.